Halo guys, berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah yang sangat menyenangkan. Peristiwa sejarah tidak akan lepas dari konsep ruang dan waktu. Ruang adalah tempat suatu peristiwa terjadi, sedangkan waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian. Yang pertama, konsep berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang artinya melalui dan kronikus yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronis adalah berkenaan dengan pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Secara singkat, diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Sedangkan berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam konsep berpikir diakronik ada beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat vertikal. Yang kedua, menekankan pada proses durasi. Yang ketiga, mengurai pembahasan pada satu peristiwa. Yang keempat, mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. Dan yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Contoh berpikir diakronik adalah sebagai berikut. Seperti 6 Agustus 1945 Jepang dibom atom, sampai nanti 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Singkatnya, sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah adalah satu, bersifat horizontal. Yang kedua, tidak memiliki konsep perbandingan. Yang ketiga, kajiannya lebih mendalam dan serius. Yang keempat, kajian lebih terstruktur dan sistematis. Dan yang kelima, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Jadi, dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik akan mampu menguraikan ruang dan waktu suatu peristiwa sejarah, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian sejarah. Baik, mungkin itu yang bisa aku bagi untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali.